bersama Sallallahu. keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak di yang akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Terima kasih atas silaturahminya ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang sedang studi S2 ya, S2 bisa lancar. Amin. Satu-satunya cara merubah nasib kita adalah Indonesia dengan pendidikan ya. Saya apresiasi kepada rekan-rekan yang bisa melanjutkan sekolah S2 bahwa tidak mudah ya pada saat kita berkeinginan bertekad untuk sekolah itu hanya apa ya keinginan yang kuat yang bisa kita lolos masuk ke jenjang akhir ya, tidak sedikit lah. Ada yang jatuh di tengah jalan, UP-nya juga tidak tuntas dan lain sebagainya. Jadi rasa syukurlah yang tiada terhingga kepada Allah. Kalau melihat dari urusan ya, urusan kami ini bukan hanya urusan sosial tentunya. Dinas sosial, pengendalian penduduk PPKB ya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi SKPD ini mengurus 3 urusan. Urusan sosial ini adalah urusan wajib layanan dasar. Kemudian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu wajib non layanan dasar. Kemudian pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga wajib non layanan dasar. Jadi lumayan berat ya tugasnya, tidak hanya pure sosial. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Rina terkait dengan urusan sosial ya. Sebetulnya urusan sosial ini kami terbagi dalam urusan pelindungan jaminan sosial dan urusan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Saya tambahkan sedikit yang tadi yang pelindungan jaminan sosial dan penanganan korban bencana ya ada di sana. Dari urusan-urusan tersebut di bidang Linjamsos perlindungan jaminan sosial dan korban bencana itu menangani yang terkait dengan pertama adalah fakir miskin, yang kedua yang terkait dengan data fakir miskin, kemudian yang ketiga yang terkait dengan penanganan korban bencana. Jadi di Linjamsos ada 3 yang terkait. Kemudian di rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS ya. Jadi rehabilitasi dan pendayagunaan atau pemberdayaan PSKS ini mengurusnya ada 4 hal yang terkait dengan SPM ya. SPM itu standar pelayanan minimal sesuai diatur di dalam Permen ya, Permendagri 43 bahwa yang pertama adalah masalah anak terlantar, masalah lansia terlantar, masalah disabilitas terlantar, masalah gelandangan dan pengemis. Ini 4 hal yang ditangani di bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan sumber kesejahteraan sosial. Kalau yang di sana SPM-nya sosial itu ada 5, 4-nya di rehab, 1-nya di Linjamsos yang terkait dengan korban bencana. Jadi itu yang terkait dengan urusan-urusan. Sekarang pertanyaannya apa sih yang menjadi permasalahan ya? Yang semuanya menjadi permasalahan. Makanya yang paling menjadi target prioritas di dalam sasarannya kinerja atau capaian indikator di bidang sosial ini dituangkan di dalam prioritas 7 pemerintah daerah kabupaten menurut RPJMD yang terbaru ya, RPJMD 2021-2024 di sini. Nih tadi kan saya sudah berbicara tentang data ya. Nomor 1-nya adalah pengelolaan data kemiskinan. Kemudian yang kedua fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Fasilitasi bantuan sosial ini ada di titik yang terkait dengan bansos yang sekarang lagi rada rame di bidang Linjamsos ya. Pengembangan Puskesmas SLRT ini adalah dalam rangka penguatan bagaimana data dasar database yang ada di tingkat desa, fasilitator desa, kemudian di tingkat kecamatannya ada
supervisornya adalah PSKS, diantaranya adalah TKSK. Kemudian di tingkat kabupatennya ada sistem layanan rujukan terpadu. Bagaimana masyarakat yang ada di level bawah sampai ke tingkat kabupaten ini sebagai satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dalam tata kelola data dan tindak lanjut dalam kebutuhan-kebutuhan yang terkait masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi. Tapi yang dominannya di Puskesmas SLRT itu adalah terkait dengan kesehatan dan pendidikan ya. Misalnya ada masyarakat yang kelompok PBI, penerima bantuan iuran, artinya kelompok DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, nama lainnya adalah masyarakat yang miskin, perlu rujukan dan lain sebagainya, ini memakai sistem layanan rujukan terpadu. Jadi ini adalah suatu sistem ya yang bisa nge-link bagaimana ke rumah sakit. Kalau dia belum terfasilitasi oleh BPJS, dia bisa di cover oleh dinas kesehatan melalui bantuan dari pemerintah daerah seperti itu ya. Jadi Jamkesda ya, Jamkesda. Atau sekarang ini PBI APBD ya. Kalau PBI pusat kan APBN ya, itu PBI APBD. Jadi Jamkesdanya udah terintegrasi masuk ke PBI APBD ya. Kemudian pengadaan sarana prasarana penyandang disabilitas, jadi memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang memang ada ketidakmampuan dalam fisik dan mental. Sebetulnya disabilitas itu dalam konotasi kita berpikirnya disabilitas pasti ada gangguannya hanya di organ fisiknya, tapi di masalah ini kemampuan pikir, kemudian masalah gangguan mentalnya juga masuk ya di disabilitas ya. Kemudian penyediaan buffer stock. Buffer stock itu nih di sebelah yang lagi rame-rame dari desa ya. Biasanya ada masyarakat kita yang terkena bencana ya, baik alam non alam sebetulnya. Itu disediakan buffer stock untuk 3 hari masa daruratnya ya, untuk kebutuhan pangan, diberikan paket sembako atau paket yang terkait dengan sandang ya, misalnya ada karpet, ada alat untuk masak dan lain sebagainya, tergantung bagaimana kondisi yang diperlukan pada saat masyarakat kita tertimpa musibah. Kemudian yang terakhir ini ada beasiswa bagi mahasiswa miskin yang berprestasi, tapi ini baru tahun ini diadakan, tapi belum ini masih membuat produk hukum Pergub yang terkait, masih ada dalam kajian ya. Tapi ini termasuk dalam prioritas 7 di dalam pencapaian dari 10 prioritas pemerintah daerah yang urusan sosial itu ada di prioritas 7. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara generalnya. Mangga silahkan kalau ada yang detailnya yang lebih lebih dipahami lah atau di lapangan seperti ini, boleh diskusi ya. Saja mungkin mangga silahkan, mau dari siapa dulu yang bertanya atau berurut aja biar enak.